Doni cek tuh berkali-kali, ya semuanya normal-normal aja. Tapi kok dia bingung kenapa bisa mati nyala begini. Dan alangkah kagetnya Doni saat dia lihat ke spion, ternyata di belakangnya itu ada seseorang yang wajahnya hitam legam sedang duduk. Doni coba lihat lagi ke arah spion, takutnya dia salah lihat ya. Dan ternyata bener aja, sosok itu masih ada dan bahkan tersenyum kepada Doni. Jadi guys, belakangan ini tuh lagi rame banget ya tentang balapan motor tuh yang kemarin di Mandalika. Siapa di sini yang ngikutin MotoGP? Ada nggak fans dari Marc Marquez? Kalau gue ya itu suka sama pembalap Indonesia yang udah go internasional juga, si Doni Salamanan. Doni Tata maksudnya. Nah, ngomong-ngomong soal balapan nih, dari kemarin itu gue emang udah nyari-nyari ya, ada nggak sih cerita horor saat lagi balapan motor nih? Udah nyari-nyari, ternyata gue dapet juga. Tapi sayangnya nih, gue nggak bisa dapet voice note dari penulis maupun narasumbernya. Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Tapi sebelum dimulai, lihat dulu nih yang ini. Apaan tuh? Ya guys, buat kalian para lelaki nih suka aktivitas outdoor kayak misalnya latihan tinju, terus juga touring motor. Kita sebagai lelaki juga harus ngerawat kulit kita. Untungnya nih sekarang udah ada rangkaian body care dari Scarlett. Nah ini yang pertama ada body scrub kopi, dimana bau kopinya tuh enak banget dan tentunya banyak manfaat buat kulit kita. Terus yang kedua ini ada shower scrub charming, dimana mengandung glutathione sama vitamin E, dimana bisa mengangkat sel kulit mati di kulit kita. Langsung aja kita pakai nih shower scrub charming, dimana baunya tuh harum banget dan pas ditetes itu bener-bener lembut ya, karena ini juga banyak manfaatnya buat kita, seperti dapat mengangkat sel kulit mati. Langsung aja nih kita bilas guys. Nah setelahnya langsung aja nih kita pakai body lotion yang charming. Nah, Scarlett ini juga ada logo BP POM sama MUI-nya nih. Makanya kalian langsung beli aja dengan harga 75.000 per buah. Langsung aja kalian beli di Shopee Mall, Line, atau di WhatsApp. Linknya gue taruh di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Doni, remaja 18 tahun. Saat itu dia baru lulus SMA. Wah, masih puber-puber nih. Nah, setelahnya dia tuh mutusin buat lanjut ke kuliah nih pada saat itu. Dimana kampusnya masih satu kota nih sama tempat dia tinggal, yaitu di Medan. Tapi sayang, akses kendaraannya itu masih terbatas nih buat si Doni. Karena emang dia kan harus ngurus pendaftaran nih. Nah, Doni ini termasuk orang yang nggak punya motor. Jadi mau nggak mau tuh untuk ngurus pendaftaran dia harus minjem motor temen atau tetangganya. Nah melihat hal itu orang tua Doni ini jadi kasihan ya ngelihat anaknya kok minjem motor ke tetangga, ke temennya untuk ngurus pendaftaran kuliahnya. Ya inilah yang disebut dengan perjuangan anak kuliahan. Sebenarnya keluarga Doni ini juga punya motor, tapi ya motor itu dipakai sama ayahnya buat bekerja. Nasib kalau kata si Doni, tapi dia pikir lagi, gue harus bersyukur karena udah untung gue bisa kuliah. Ngelihat anaknya nih yang punya semangat tinggi untuk kuliah, makanya ayah Doni ini kepikiran pengen beliin motor untuk sang anak. Don, nanti ikut bapak ya. Kemarin ada temen nawarin motor, nanti kita cek ya. Kalau cocok baru dibeli. Loh, serius pak? Memang ada uangnya? Masalah itu mah nggak usah kamu pikirin. Doni tentunya ngerasa seneng banget, tapi di satu sisi dia terharu juga. Nggak nyangka nih ayahnya pengen beliin dia motor.
Ya itu kan bikin si Doni ini jadi gampang buat pergi pulang ke kampus. Walaupun motornya itu bukan baru, alias motor second. Jadi emang Doni ini anaknya nggak neko-neko ya. Dia tuh emang jarang nongkrong sama temen-temennya. Karena Doni ini lebih milih untuk bantu jualan ibunya yang ada di warung. Maklum, Doni ini anak sulung. Sore itu Doni dan ayahnya langsung pergi buat ngecek motor tersebut. COD-an lah bahasa zaman sekarangnya. Doni sebenarnya masih nggak percaya ya, ini beneran apa enggak sih bapak gua? Soalnya selama ini ayahnya Doni tuh kalau milih motor biasanya motor bodong, alias motor yang udah mati baru di remix lagi. Hingga akhirnya nih Doni sampai juga tuh di lokasi. Mereka di sana bertemu dengan seseorang yang bernama Amir. Doni kaget, loh kok ini motornya bagus ternyata. Dia nyesel tuh udah mikir yang enggak-enggak tentang bapaknya. Motor ini terlihat keren ya dan warnanya itu didominasi warna hitam. Entah ini motor gede apa enggak disebutnya, tapi yang jelas emang udah dimodif-modif gitu sama pemilik sebelumnya. Tapi anehnya, kenapa motor ini dijual dengan harga yang sangat murah? Padahal nih sepengetahuan Doni harusnya harga motor second ini masih mahal. Doni menatap ayahnya tuh seakan dia masih nggak percaya. Ini beneran ya? Gimana Don? Suka sama motornya? Wah iya nih bang, motornya keren bang. Oke, bagus kalau gitu. Tapi inget ya Don, hati-hati. Maksudnya gimana bang? Motor ini ya, motor bekas pembalap. Doni bingung ya kenapa tiba-tiba Amir ngomong kayak gitu. Ada apa nih sebenarnya pikir Doni. Tapi karena emang dia lagi kesenengan, ya udahlah dia tuh nggak mau ambil pusing. Dia malah pengen cepet-cepet nyobain motor itu. Setelah diizinin, akhirnya dia nyoba motor itu buat keliling-keliling. Mulailah tuh motornya dinyalain sama dia. Doni deg-degan karena rada jarang sebenarnya dia bawa motor kayak gini. Dia jalan tuh pelan-pelan. Hingga di tengah jalan, Doni ini ngerasa kadang motor itu kayak ngebut sendiri. Padahal dia mencet gasnya nggak kenceng-kenceng amat. Loh, kenapa ini ya? Doni langsung balik tuh ke lokasi. Dia nggak nyeritain kejanggalan itu sama bapaknya. Bisa-bisa nggak jadi beli nanti motornya. Ribet yang ada, pikir Doni. Setelah semuanya fix, ya udah motornya itu dibeli dan langsung dibawa pulang hari itu juga. Gak lupa mereka juga ngelihat surat-surat yang ada di mana STNK, BPKB tertera sebuah nama Rico. Oh, punya si Rico pikir si Doni. Tapi sayangnya Doni ini nggak tahu kalau ada misteri di balik motor bekas pembalap itu yang bernama Rico. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, setelah dapat motor baru, si Doni ini seneng banget ya. Ya iyalah, siapa coba yang gak seneng dapat motor baru. Langsung dia pakai tuh buat berangkat kuliah. Tapi baru pertama kali naik motor ke kampusnya, Doni malah sudah mengalami keanehan. Saat di jalan, Doni ini ngerasa ya kadang motornya itu seperti ada yang ngontrol, tapi bukan dirinya. Ini Doni halu atau gimana? Tapi yang jelas pada saat itu menurutnya, dia tuh nggak pengen ngebut, tapi entah kenapa motornya itu kecepatannya sangat tinggi hingga dia pun sampai di kampus dalam waktu yang singkat. Doni lihat jamnya tuh, ternyata dia cuma butuh waktu 20 menit buat sampai kampus. Padahal biasanya lama bener. Di situ Doni mikir ya, jangan-jangan ini motor ajaib lagi. Tapi dia mikir lagi nih pakai akal sehatnya, jangan-jangan emang ada yang nggak beres sama motor ini, entah gasnya kah, remnya kah, atau ada sesuatu lain yang rusak. Ya udahlah, abis kuliah nanti dia berencana untuk mengecek kembali motor ini. Setelah Doni selesai kuliah, dia berencana buat ngecek motornya dengan cara keliling-keliling kota, ngajak temennya nih yang namanya Ardo.
Jalanlah tuh dia naik motor tersebut, mereka keliling-keliling dan ternyata motornya aman-aman aja tuh. Dari sisi gasnya, remnya, ya seperti motor yang normal. Tapi semuanya berubah ketika si Ardo pengen nyobain motor Doni. Don, motor kok nggak mau jalan ini? Aneh, padahal sebelumnya normal-normal aja. Hingga pas Ardo pengen bawa motor itu, motornya seperti nggak mau jalan. Dicoba tuh dicek sama Doni sama Ardo ya motornya. Mereka bingung nih, sebenarnya apa sih yang rusak dari motor ini? Hingga ketika Doni coba nyalain motornya, motornya bisa nyala lagi. Loh, kok bisa nyala lagi? Ya udahlah, daripada mereka kemalaman di jalan nih, akhirnya Doni pun yang membawa motor itu pada malam tersebut. Di hari kedua, ketiga, sama keempat, Doni udah kayak mulai terbiasa sama motornya ya. Walau motor ini suka aneh, tapi Doni udah mulai bisa ngendalin motornya. Hingga ada suatu kejadian horor nih yang dialami sama Doni. Di suatu malam saat Doni ini baru pulang dari kampus ya, lagi asik-asiknya ngendarain motor nih karena emang jalannya sepi. Tiba-tiba aja motor Doni ini mati lalu nyala lagi. Loh, ini kenapa ada motor gua? Doni cek tuh berkali-kali ya, semuanya normal-normal aja. Tapi kok dia bingung kenapa bisa mati nyala begini. Dan alangkah kagetnya Doni saat dia lihat ke spion, ternyata di belakangnya itu ada seseorang yang wajahnya hitam legam sedang duduk. Doni coba lihat lagi ke arah spion, takutnya dia salah lihat ya. Dan ternyata bener aja, sosok itu masih ada dan bahkan tersenyum kepada Doni. Doni bener-bener lemes, dia tuh gemeter ya, dia ketakutan. Masalahnya dia tuh mau teriak atau minta tolong, jalanan lagi sepi pada saat itu. Ya udahlah, Doni cuma baca-baca doa aja tuh yang bisa di dalam hatinya. Di situ dia maksain aja deh buat pulang tanpa lihat ke spion. Untungnya motor udah menyala pada saat itu. Langsung Doni tancap gas, untungnya nggak kenapa-kenapa, dia sampai di rumah tuh. Begitu sampai rumah dia langsung beres-beres, mandi. Dan ketika dia pengen tidur, Doni ini kepikiran, sebenarnya setan apa yang tadi dia lihat? Apakah setan yang iseng di daerah situ atau bagaimana? Entah gimana, Doni ini penasaran atau kenapa dia terus-terusan memikirkan sosok itu sampai-sampai dia pun ketiduran. Entah berapa lama nih Doni tertidur, tiba-tiba aja dia kebangun dan berada di tempat yang asing. Dia bingung, loh, gue di mana nih? Dan di tengah kebingungannya, Doni ini kaget karena ada seseorang yang menepuk bahunya dari belakang. Siapa lu? Gue Rico, pemilik motor yang lo pakai sekarang. Rico? Kalau lo mau selamat, lo harus nurutin keinginan gue untuk ikut balapan. Dua pemilik motor sebelumnya mati karena nggak mau ikut balapan. Doni kebangun ya dengan keringat yang udah bercucuran. Mimpinya tuh kayak bener-bener nyata banget gitu loh. Dia jadi kepikiran, sebenarnya ini Rico tuh Rico siapa? Apa jangan-jangan ini yang punya motor yang dulu lagi? Ya udahlah, di hari itu dia langsung telepon Amir biar nggak penasaran. Dan alangkah terkejutnya Doni ya setelah dia menelpon Amir. Di situ Amir tuh bilang kalau emang si Rico adalah pemilik dari motor balap tersebut. Tapi sayangnya Rico ini sudah meninggal karena kecelakaan saat balapan. Karena emang Amir ini punya bengkel, jadi pemilik-pemilik motor itu beberapa kali bercerita kepada Amir. Bangkai juga nih si Amir, kenapa nggak bilang-bilang coba, pikir si Doni. Pantes nih motor harganya murah. Kira-kira nih, apa yang akan terjadi selanjutnya? Doni frustasi, mau ikutin mimpi itu apa enggak? Karena emang kan si Doni ini disuruh buat ikut balapan. Sementara Doni mana pernah ikut balapan. Ditambah lagi dia tuh nggak tahu informasi kapan dan di mana balapan dimaksud sama Rico. Sambil menghela nafas, Doni pun mengabaikan tuh mimpi dari Rico. Paginya Doni ini berangkat kuliah ya, dan entah ada hubungannya apa enggak sama mimpi ini. Nyaris aja si Doni itu celaka ya. Nyaris aja dia menabrak orang. Untungnya Doni ini masih bisa ngendaliin motornya. Di situ dia istighfar dan entah kenapa tiba-tiba dia jadi merinding.
Di perjalanan dia terus baca doa, dan ketika sampai kampus, keanehan itu kembali terjadi. Saat teman-teman Doni ini mau minjem motornya malah nggak bisa jalan. Don, kok ini motor aneh begini? Doni malu. Dia mikir tuh percuma nih, motor keren kok, tapi malah bikin bingung begini. Dia pengen jual tuh motor, tapi di satu sisi dia kasihan ya sama perjuangan ayahnya nih yang udah beliin motor ini. Makin lama Doni juga makin ngerasa takut pakai motor itu karena emang kadang motor itu suka aneh. Ya udahlah, entah apa yang dipikirin sama Doni nih. Akhirnya si Doni malah ikut balapan. Dia mulai tuh nyari-nyari info tentang balapan apa yang bakal diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Sampai-sampai hari H itu pun tiba. Malam itu Doni pergi tuh ke sebuah balapan liar di mana udah mulai rame orang tuh pengen nonton balapan tersebut. Dan banyak teriakan-teriakan yang membuat Doni kaget. Ayo Riko! Riko, ayo Riko! Ko menang ko! Sampai finish ko! Sampai titik darah penghabisan ko! Loh, kok Riko? Nama gue kan Doni. Tapi di situ dia juga baru tahu ya kalau Riko itu ternyata emang pembalap yang terkenal di tempat tersebut. Doni disambut sama orang-orang yang ada di sana. Dia takjub tuh, nggak nyangka bakal disambut kayak begini. Dan di satu sisi dia juga takut juga karena emang dia nggak pernah balapan. Hingga nggak lama balapan itu pun dimulai. Balapan dimulai dan selama proses balapan Doni ini ngerasa ringan aja. Dia juga kaget ya kok bisa sejauh ini mengendarai motornya. Apakah ada sosok Riko yang menguasai dirinya? Entahlah. Dan pada malam itu pun Doni keluar sebagai pemenang. Ayo Riko! Riko, ayo Riko! Doni mendapat tepuk tangan tuh dari para penonton. Dan entah nih Doni salah lihat apa enggak, di antara para penonton itu ada sosok yang mirip seperti Riko di mimpinya yang seakan tersenyum kepada Doni. Ayo Riko! Riko, ayo Riko! Ko menang ko! Sampai finish! Dan setelah kejadian balapan itu ternyata udah nggak ada nih masalah sama motornya Doni nih. Semuanya normal-normal aja hingga terjadi sebuah kejadian lagi nih dengan motor tersebut. Beberapa waktu kemudian motor Doni ini dicuri oleh pencuri. Doni kelabakan tuh pengen segera menemukan motornya hingga dia malah ngedenger ada suara yang membisikinya. Tenang aja, Don. Jadi posisi Doni ini antara sadar dan nggak sadar. Gue nggak tahu ya apa Doni ini ngelapor polisi atau enggak saat itu. Yang jelas setelahnya Doni itu mendapat kabar kalau motornya bersama sang pencuri kecelakaan. Pencuri itu tertabrak bis ya dari belakang sampai terpental dan orangnya pun meninggal dunia. Sementara motornya hancur berantakan. Itulah cerita pengalaman dari Doni, di mana kemungkinan itu cuma ada dua ya. Yang pertama emang si Doni itu lagi halu aja, atau yang kedua memang ada sesuatu dari motor bekas itu. Itu dia guys sebuah cerita dari Doni, dimana emang gue dulu tuh sempat dengar juga di sebuah forum ada pengalaman horor seorang wanita, tapi ini bukan motor bekas, yaitu radio bekas. Nggak tahu sih, ada nggak sih dari kalian yang punya pengalaman horor tentang barang-barang bekas? Bisa banget dong komen di bawah. Ya itulah kalau menurut gue, hati-hati di jalan, jangan suka ngebut-ngebutan, terus juga suka servis rutin lah nih kendaraan kita nih, karena kan kadang ini juga paling penting nih menurut gue. Dan yang terakhir mungkin jangan lupa baca doa ketika berpergian. Terima kasih juga gue ucapin karena udah diizinin bacain pengalaman dari Doni ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.